Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamutamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Sip, Kak. Namo Buddhaya, sahabat Dhamma, teman-teman dimanapun berada. Salam damai dan sejahtera. Hari ini kita berjumpa lagi tanggal 11 Oktober 2024. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabbe sata bhavantu sukhitata. Oke, pada kesempatan minggu ini kita mulai diskusi Dhamma Sakaca sekitar pukul 18.30 waktu di sini. Cukup suasana lebih adem dibandingkan siang tadi agak panas. Jadi mungkin agak sedikit lebih santai, lebih rileks, dengan kondisi yang lebih nyaman. Tetapi mungkin pembahasannya akan sedikit kurang nyaman karena berhubungan dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini, yang merupakan mungkin situasi yang kurang menentu, entah akan seperti apa jadinya. Jadi di sini kita akan coba membahas atau sedikit memberikan pandangan yang kiranya berhubungan bagaimana caranya berpandangan sesuai dengan pandangan Buddhis dalam menyikapi hal ini. Terutama mengenai konflik panas yang terjadi di Timur Tengah. Walaupun kita sekarang berada di wilayah Asia Tenggara yang boleh dibilang masih dalam kondisi yang cukup aman, masih dalam kondisi yang cukup aman. Nah, ini garis bawahi bagian ininya, karena mungkin sewaktu-waktu bisa berubah, tapi ya inilah bagaimana cara kita mempersiapkannya di tengah kondisi yang boleh dibilang mungkin tidak tahu kapan ada jalan penyelesaiannya. Sekarang menurut pandangan para Bante, ketika melihat kondisi yang mana terjadi peperangan antar negara, apalagi antar beberapa negara, bukan hanya antar negara tapi antar beberapa negara, di mata para Bante, bagaimana cara kita sebaiknya menempatkan pikiran agar tidak sampai menjadi begitu cemas, begitu khawatir, namun bukan berarti juga lantas menjadi seakan lalai atau lengah. Jadi bagaimana sebaiknya kita menyikapi kondisi tersebut yang sesuai kiranya di jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bante Bun dulu.
sebagai Buddhis kita harus memiliki pikiran yang tidak untuk cemas dan risau gitu. Jadi yang bisa membuat kita batin kita, hati kita kurang damai. Ya, kita pertama juga harus dekat dengan Dhamma gitu. Jadi seperti rasa khawatir itu tidak berlebihan ya. Itu yang satu itu. Dan terus ya, kita tahu dunia ini memang banyak sekali ragam manusia, jadi segala macam manusia itu, segala hal ini banyak sekali. Jadi banyak timbul perselisihan dari kelompok kecil sampai kelompok besar, sampai antar negara, sampai itu yang seperti terjadi konflik-konflik perang itu. Ini dari dulu memang sudah sampai saat ini pun masih ya, terus memang gitu saja, sering terjadi ya itu hal-hal begitu yang perang itu. Jadi ini pun kita pun akan lama-kelamaan pun tanggapinya mungkin ini hal biasa, terbiasa. Jadi kita sebagai umat Buddhis ya tidak terlalu menanggapinya terlalu serius. Jadi halnya dulu ada satu virus seperti COVID itu, kalau terlalu ditanggapin pun akan tiap hari kita dengar beritanya, tiap hari kita buka lihat itu, jadi kita akan takut karena berita-berita dia itu kita semakin mendengarnya semakin risau. Jadi kita sebagai Buddhis juga harus dekat dengan Dhamma, dan dengan Dhamma mungkin lebih tidak begitu mengkhawatirkan, jadi lebih damai hidupnya. Itu saja yang saya pendapat. Ya. Menurut Sa Bante, kalau merujuk ke pandangan Buddhis ya, kita harusnya menyikapi supaya gimana kita tidak cemas, tidak gelisah, tidak khawatir gitu ya. Gimana cara menyikapinya, Bante? Kita harus present moment kata orangnya. Jangan mengkhawatirkan sesuatu itu, karena misalnya kita sudah mengkhawatirkan tentang masa depan kita, tentang bagaimana nanti hasil apa yang kita kerjakan, apakah bagus nanti ya hasilnya, itu udah rasa cemas, rasa khawatir udah mulai muncul duluan. Nah, kalau menurut pandangan Buddhis kan kita hanya masa kini aja, present moment saat ini aja yang kita memfokuskan, memperhatikan perhatian kita. Bukan perhatian kita diarahkan ke masa depan ataupun balik lagi ke masa lampau. Masa lampau dipikir-pikir, kenapa saya harus begini, kenapa saya lakukan itu ya dahulu. Akhirnya timbul penyesalan, ya kan? Penyesalan, kenapa saya tidak begitu ya, kenapa saya tidak lakukan seperti itu ya dahulunya. Timbul penyesalan, buat apa gitu loh. Ada manfaatnya? Tidak, ya kan? Yang ada ya pikiran-pikiran buruk yang akan muncul. Begitu juga dengan masa depan. Kita tidak perlu mengkhawatirkan, mencemaskan, apalagi gelisah tentang sesuatu
yang belum tentu terjadi, gitu loh. Apakah kita bisa memprediksi masa depan? Tidak, tidak bisa. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Begitu juga kita cara menyikapi dengan kondisi yang saat ini terjadi, misalnya ya kita katakan hal yang terburuk lah, perang dunia ketiga. Gimana cara menyikapinya? Kita tidak perlu mencemaskan, mengkhawatirkan. Tempatkan perhatian pada momen saat ini. Hal-hal yang terburuk sekalipun itu belum tentu terjadi. Bisa aja tidak terjadi perang dunia ketiga, kita tidak tahu, ya kan? Tapi kita sudah memikirkan hal-hal yang terburuk. Pikiran kita sudah kacau duluan, sudah negatif duluan, mikir, aduh gimana ya kalau misalnya perang dunia ketiga terjadi, gimana ya nasib saya, gimana pekerjaan saya, nanti apakah saya di PHK atau gimana, gitu kan? Hal-hal terburuk, pikirannya udah semberaut, udah mikir ke sana kemari, gitu loh. Padahal Buddha mengatakan jangan, present moment, saat ini aja. Pusatkan perhatian Anda pada momen saat ini. Mau lampau, mau masa depan, ataupun apapun, tak perlu dikhawatirkan, tidak perlu dicemaskan. Nah, toh itu belum tentu belum tentu terjadi, ya kan? Momen saat ini, gimana menyikapi dengan situasi ini, Bante? Semua stasiun TV sudah menyiarkan negara ini, negara itu sudah semberaut. Nanti gimana kalau misalnya perang dunia ketiga terjadi? Tidak, belum tentu terjadi, ya kan? Jangan khawatir tentang hal-hal itu. Ya, untuk apa? Gitu. Hanya membuat kita rugi, ya. Tidak ada manfaatnya. Tapi kita cukup tempatkan perhatian kita pada momen saat ini, tapi kita tidak juga lalai, ya. Tidak, tetap waspada, ya. Tetap waspada dengan kondisi apapun. Tetap kita harus waspada, tidak boleh lengah juga. Apalagi pasrah, ya. Di pandangan Buddhis tidak mengajarkan itu. Jadi tetap perhatian momen saat ini, tapi kita tidak lalai, tetap waspada. Apapun yang terjadi, hal yang terburuk apapun, kalau meskipun perang dunia ketiga terjadi, ya kita hadapi. Ya gimana lagi, ya kan? Kita harus hadapi. Kalaupun itu terjadi, ya kan? Dan belum tentu ketika perang dunia ketiga, kalau terjadi pun belum tentu itu situasinya mencekam atau membuat kita menjadi hidup sulit. Belum tentu. Ya, kita masih di negara Asia Tenggara masih cukup aman. Ya, bagi negara-negara yang terlibat peperangan, ya mungkin kondisinya akan berbeda, ya, dengan kondisi negara kita. Ya, kalaupun situasinya misalnya terjadi di negara kita sendiri misalnya, ya kita cukup menyikapi, ya hadapi, tetap jangan lalai, jangan, tetap waspada. Apapun hal yang terburuk yang akan terjadi, kita harus hadapi dengan usaha, dengan apapun hal yang terburuk itu juga kita harus hadapi, ya. Ya, itu mungkin menurut Bante. Oke. Kalau kita berbicara soal peperangan, yang mana sejak
zaman dahulu pun sudah memang umum sekali. Bahkan sedari zaman kerajaan-kerajaan sekalipun yang tertuang di dalam catatan sejarah juga banyak. Umumnya peperangan itu terjadi. Bahkan sampai di dalam Buddha Sasana pun terdapat pencatatan soal peperangan tersebut juga di dalamnya. Nah, jadi di sini kalau lihat dari berbagai sejarah yang telah ada dan berbagai perang besar, termasuk dalam Buddha Sasana ada peperangan perang saudara, ya kan, yang melibatkan ya para suku Sakya itu sendiri. Nah, lalu dalam catatan Hindu pun ada Bharatayuda, ya, perang saudara juga yang begitu besar. Bahkan mungkin hampir beberapa kitab suci juga punya catatan-catatan perang tersendiri, dan tentunya pasti ada saja pemicunya di dalamnya. Nah, sekarang kini kami misalnya lihat, apakah sebenarnya yang menyebabkan terjadinya peperangan besar, dan adakah solusi terbaik di dalam mengatasi ataupun menyelesaikannya? Nah, Bante Bun. Ya, ini penyebab perang ini dari dulu sampai saat ini memang penyebabnya ada seperti ingin berkuasa, kayak ekspansi gitu, kerajaan ingin memperbesar kerajaannya, ingin memperbesar kekuasaannya seperti saat ini ya. Seperti pemasukannya harus lebih besar, ya. Negara itu memiliki juga orang-orangnya memiliki keserakahan itu, ingin mendapat menghasil lebih banyak karena suatu tekanan ya. Ini negara seseorang itu pemimpin, ini rakyatnya makin banyak kebutuhan, makin banyak, makin ingin ya menguasai negara-negara yang kecil yang berpotensi mendatangkan sebuah materi atau apa yang bisa dia untungkan, ya dia akan menciptakan sebuah masalah untuk membuat perang itu. Jadi manusia ini banyak keserakahan juga, banyak seperti kelicikan segala macam itu. Jadi sudah terjadi dari dulu sampai saat ini, kekuasaan segala macam. Jadi seperti untuk mengatasinya ya ini agak sulit. Ini butuh yang orang-orang seperti antar pemimpin harus yang punya kebijaksanaan, mungkin yang seperti yang pemimpin yang bisa punya rasa kasih sayang. Ini seperti dia khawatir rakyatnya tidak damai itu. Ini yang ada seperti zaman kerajaan dulu, Buddha punya juga, supaya jangan tetap konflik, tapi dia pun akan konflik, mungkin tidak terjadi makin besar gitu, mungkin akan ada perang pun mungkin dia akan makin mengecilkan masalahnya itu. Jadi butuh sebuah kebijaksanaan juga yang kepada si pemimpin itu. Jadi untuk saat ini pun itulah yang terjadi, seperti banyak ingin berkuasa dan keserakahannya satu itu yang membuat perang akan terjadi. Semakin kebutuhan manusia semakin banyak dan terdesak, takut habis, jadi seperti ingin berebut makanan, berebut kebutuhan, ya itu akan terjadi. Manusia ini sudah semakin modern, semakin sulit untuk dibendung dia punya nafsunya itu. Jadi moral manusia pun semakin turun dan semakin
sulit agak dikendalikan, mungkin zaman semakin modern ini. Seperti butuh pemimpin-pemimpin yang lebih bijak, yang lebih memiliki sifat seperti cinta damai, itu kasih sayang itu yang dibutuhkan. Jadi tidak semata-mata untuk harus perang. Jadi sebentar perang itu untuk banyak terjadi di sana, banyak terjadi pembunuhan yang pasti terjadi banyak korban, kematian itu. Ya, yang Terus Ya, ya menurut Bante, solusi penyebab dulu. oh penyebab ya penyebabnya ya nggak jauh ya dari, ya pastinya keserakahan ya di situ. Keserakahan kita, ego terlalu kuat, ambisi terlalu kuat, ambisi ingin menguasai, itu termasuk keserakahan ya. Keserakahan ingin menguasai satu daerah, ingin menguasai satu negara, ingin merampas kekayaan alamnya, ingin menduduki wilayahnya, yaitu ingin menjajah, apalagi ya menjajah wilayah tersebut, negara tersebut, yaitu tidak jauh dari keserakahan. Keserakahan manusia satu kelompok tertentu, apalagi yang ingin menguasai, itu tidak jauh dari keserakahan ya. Ingin merampas, ingin menguasai, ingin memiliki. Nah, itu penyebabnya, penyebab yang utama kok bisa terjadi perselisihan, apalagi peperangan ya, yaitu yang menguasai keserakahan kita di negara sendiri atau di kelompok sendiri. Sudah merasa tidak cukup, sehingga harus menguasai wilayah lain untuk merampas atau memiliki kekayaan alam yang dimiliki di wilayah lain atau di tempat lain. Nah, itu tidak jauh dari keserakahan. Solusinya iya, solusinya akan cukup sulit ya kalau kita bicara tentang solusi, karena selama manusia masih memiliki keserakahan, ya itu tidak akan pernah ada solusinya ya. Nah, keserakahan itu selalu dominan ya, ingin merampas ini, ingin menguasai ini, ingin memiliki ini, ingin punya ini, punya itu, ingin menduduki kekuasaan. Nah, itu tidak akan pernah ada solusinya. Gimana supaya tidak terjadi solusinya? Ya, yang ditekan itu keserakahan itu. Ya. Kalau sudah tidak ada keserakahan, maka tidak akan terjadi segala sesuatu, perselisihan, peperangan, ataupun hal-hal yang lain. Harus ditekan. Salah satu kita bisa bilang sifat ya keserakahan ini, karena ya tidak baik. Solusinya itu harus ditekan keserakahan ini ya, dari individunya, apalagi dari kelompoknya, itu harus ditekan keserakahan ini. Tapi kalau misalnya mereka masih memiliki rasa sifat keserakahan, ya sampai kapanpun ya akan cukup sulit mencari solusi
ya gimana pun pasti akan terjadi perselisihan, peperangan. Kita bisa lihat dari zaman-zaman beberapa abad yang terdahulu, peperangan sudah ada. Sampai sekarang pun masih ada peperangan, tidak berhenti kan? Nah, itu tidak jauh dari keserakahan. Toh di abad-abad yang dulu sudah pernah terjadi perselisihan, sudah pernah terjadi peperangan, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Itu sudah terjadi. Nah, itu tidak jauh dari sifat ego manusia, ambisi manusia, keserakahan manusia untuk merampas, untuk menguasai, untuk memiliki. Selama masih ada manusia rasa keserakahan, ambisi, ego atau apapun itu, ya tidak akan pernah ada solusinya. Itu mungkin itu pandangan Bante ya. Ini Bante Rizky punya mata di belakang apa ya? Nyontek catatan saya. Ini masuk ke poin ketiga nanti, karena dia sudah bicara tadi, masuk poin ketiga tadi. Ya, ada menekan. Kadang adakah solusi untuk menekan ketamakan? Bante Rizky. Cara menekannya, jangan terlalu banyak keinginan, ya. Jangan terlalu banyak keinginan. Ketika kita sudah berusaha untuk mengurangi segala sesuatu hal yang menyangkut keinginan, itu secara tidak langsung akan mengurangi rasa, sifat atau apapun itu, keserakahan itu akan menekan, akan mengurangi keserakahan itu. Dengan kita keinginan kita sedikit, maka keserakahan itu juga akan mulai berkurang. Semakin banyak kita keinginan, mau keinginan apapun itu, maka keserakahan itu akan dominan, akan tambah kuat, akan semakin memuncak dia. Nah, gimana cara menekannya keserakahan ini Bante? Yaitu kurangi keinginan. Dengan kita berusaha untuk mengurangi keinginan, maka otomatis secara otomatis keserakahan itu akan berkurang. Itu menurut pandangan Bante. Bante Bun. Ya, untuk menekan seperti keserakahan atau ketamakan ini, ya itu kita harus menekan seperti ketidakpuasan kita itu, tidak pernah puas itu. Banyak haus tambah seperti itulah, keinginan juga haus tambah, ingin tambahan ingin lebih banyak dan banyak lagi, nggak pernah puas gitu. Itu yang membuat diri kita itu akan tamak. Begitu juga seperti sebuah negara, dia tidak pernah puas dengan keadaan negaranya. Seperti juga contoh seseorang itu, misalnya dia sudah bisa beli mobilnya dia ingin direnovasi lebih indah lagi ya, ingin punya knalpotnya yang racing, ingin punya bannya yang racing, ingin tempat duduknya yang lebih meningkat. Jadi itulah yang makin banyak pengeluaran dia, setiap orang begitu, jadi itu berlomba-lomba begitu. Jadi di situlah keserakahan, keinginan itu harus tambah itu untuk mendambakan kenyamanannya semakin tiada habisnya di dunia ini. Jadi itu yang membuat manusia itu serakah, tamak. Begitu juga sama dengan kebutuhan banyak itu yang terjadi itu seperti itu. Jadi
dari hal kecil dari seseorang sampai ke urusan seorang pemimpin untuk negaranya, itu juga tidak pernah puas. Itu yang akan membuat orang itu serakah. Jadi haus damba ini yang tidak ada habisnya. Itu yang kalau kita berbicara ke arah salah satu penyebab lain ya, daripada peperangan besar juga, yang mana terjadi di zaman Sang Buddha, yang mana sempat Sang Buddha pun berusaha untuk menghalaunya, namun berhasil, dan setelah itu dimulai lagi. Akhirnya beliau pun mengetahui bahwa memang sudah karmanya demikian untuk seluruh suku Sakya mengalami kebinasaan yang begitu besar. Jadi beliau pun ya bisa dibilang membiarkan karma itu bekerja dengan sebagaimana adanya. Memang ini bermula, kalau misalnya kita tarik apa yang menyebabkan perang yang hampir memusnahkan seluruh suku Sakya tersebut. Nah, ini terjadi karena pada suatu ketika ada seorang raja yang merasa mengapa siswa Sang Buddha, para biku siswa Sang Buddha seakan tidak begitu nyaman ketika diundang ke istananya. Lalu mencoba untuk mencari tahu, lalu dapat saran kalau sebaiknya meminang salah seorang putri dari suku Sakya, karena suku Sakya itu adalah sukunya Sang Buddha. Nah, jadi bisa lebih ada keakraban di sana. Nah, akhirnya kirimlah surat ke kerajaan Kapilawastu agar mengirimkan putri kerajaannya, ya, salah seorang putri kerajaannya yang kesatria, yang kastanya, untuk dinikahkan ya, dengan raja di kerajaan tersebut. Nah, ini yang namanya kerajaan Sakya pada zaman itu begitu arogan sekali, tidak kirim putri-putrinya yang berkasta kesatria atau keturunan kerajaan itu secara sembarangan ke kerajaan-kerajaan tertentu. Nah, karena biasanya Sakya, dari suku Sakya itu Kapilawastu hanya akan menikah, menjalin hubungan itu dengan suku Kolya. Antara Sakya dengan Kolya biasanya bertukar-tukar, tidak dengan kerajaan yang lain. Nah, di sini akhirnya yang dikirimkan itu malah seorang babu. Nah, dengan dia didandani lah semacam satria segala macam. Terus seorang babu dari sana dikirim. Singkat cerita, raja itu tidak tahu gitu kalau itu seorang babu. Kira dinikahi sampai punya anak di sana. Sampai suatu hari anak tersebut ingin tahu silsilah dari keluarga ibunya. Ingin kini datang ke kerajaan Kapilawastu. Disinilah mulai. Oke, ibunya pun sudah mulai, aduh, bagaimana ini pulang ke sana. Lalu pulang ke sana, di sana kerajaan Kapilawastu sudah dipimpin oleh Raja Mahanama. Karena Raja Sudodana sudah parinibbana, jadi digantikan oleh Raja Mahanama. Nah, di sini Raja Mahanama pun ya cukup arogan. Ya, walaupun tetap menjamu, kurang lebih menjamu dalam artian oke, sebagaimana sesuainya yang dia kira dia adalah kesatria gitu. Tapi pada saat makan bersama itu dipisahkan. Nah, dalam satu meja yang sama, tetapi ada kain di atas meja itu yang khusus untuk para suku Sakya, sementara dia di luar dari itu. Ini sampai sedemikian bentuk perlakuannya. Awalnya masih belum menyadari anak itu. Nah, sampai ketika setelah selesai jamuan, kesemuanya sudah bubar, ada salah seorang pembantu ya, yang bersih-bersih tempat duduk yang dipakai oleh pangeran dari kerajaan tersebut, yang merupakan anak dari babu yang dikirim itu. Nah, saat dibersihkan, tidak sengaja pangeran dari kerajaan itu, yang namanya Bandula, itu berada di sana dan mendengar percakapan mereka.
Mereka sedang membersihkan sambil mengatakan, waduh, ini kita membersihkan kotoran bekas dari anak budak. Dikit ke sana. Begitu mendengar demikian, amarahnya memuncak. Dengan begitu marahnya, dia bertekad, kelak suatu hari nanti kalian saat ini mencuci tempat bekas saya duduk dengan air, kelak saya akan menggunakan darah kalian untuk mandi. Itu tekadnya. Akhirnya sampailah satu ketika ini pulang ke kerajaannya lagi dan diangkat menjadi seorang raja. Sudah menjadi seorang raja, punya permaisuri. Di sini pas lagi permaisurinya itu mengandung, dan biasanya kalau orang mengandung itu akan ngidam. Tahu ngidamnya apa? Yang ngidam ingin mandi di tempat pemandian para suku Sakya. Yang tempat pemandian itu adalah tempat para kesatria mandi, yang disucikan air di sana. Ini bagaimana bisa bawa ke sana? Sementara tidak sembarang orang bisa mandi di sana. Akhirnya ya cari jalan. Sampai akhirnya menyumput-nyumput dan mandi. Selesai itu pun ketahuan, dan berusahalah untuk balas dendam. Mulai menyusun rencana untuk menyerang seluruh suku Sakya itu. Setelah kerajaannya juga sudah kuat, dan dengan seluruh darah dari para suku Sakya itu, dia bermandikan dirinya dan para istrinya, dan istrinya juga. Nah, ini sih lah salah satu yang mana dari hal kecil ya, yang itu terdengar di telinga seorang pangeran kecil yang akan menjadi seorang raja, membuat amarah yang sedemikian besarnya untuk menjadi perang yang begitu membinasakan banyak orang di kemudian hari. Kini kira-kira kalau misalnya kita berbicara, kemarahan ini tentu betapa luar biasanya ya. Jadi sekarang caranya, adakah solusi yang dapat para bantainya berikan untuk meredam kemarahan? Mantap Rizky. Satu, kita harus berpikir bahwa apakah ada manfaat ketika kita marah? Ya, tidak ada ya. Justru tidak ada manfaat sama sekali kita memunculkan sifat seperti itu ya, kemarahan ya. Karena ketika kita marah kepada siapapun ya, itu pasti ujung-ujungnya ya pasti buruk ya. Nggak ada kita marah itu akan ya tergantung konteksnya. Kita marah untuk kebaikan atau kita marah untuk sesuatu yang kita tidak senang, tergantung konteksnya ya. Nah, ketika kita menilai bahwa untuk apa kita memunculkan kemarahan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, buat apa gitu? Gimana cara mengatasinya?
ya ketika kemarahan itu muncul di dalam batin kita, kita harus arahkan perhatian kita. Arahkan perhatian ke amarah itu, ke emosi itu yang akan muncul, ataupun yang dia belum muncul. Ya. Ketika perhatian kita arahkan ke situ dengan kebijaksanaan kita yang bekerja juga, karena kita mikir ya kemarahan itu ketika muncul ada bermanfaat nggak? Justru hal-hal yang buruk, ya kan? Nah, ketika kita menempatkan perhatian kita ke emosi yang belum muncul atau akan segera muncul, itu dia akan pelan-pelan meredah, ya, sampai dia tidak akan muncul ke permukaan. Dengan perhatian yang bijaksana yang Bante jelaskan itu, karena kebijaksanaan itu yang bekerja di sana. Nah, ya solusinya ya cuma itu, menempatkan perhatian kita ke kemarahan atau emosi itu yang belum muncul. Nanti emosi itu tidak akan muncul karena kebijaksanaan kita bekerja, karena berpikir bahwa kemarahan yang kita akan muncul itu, akan kita munculkan itu tidak bermanfaat, ya, justru hal-hal buruk yang akan terjadi. Nah, itu mungkin pandangan Bante, ya. Bante Bun. Jadi kemarahan ini memang akan merusak suasana kenyamanan di lokasi itu yang terjadi, ya. Ini kemarahan ini seorang itu harus punya seperti mungkin pengendalian diri dia. Dan dia harus bisa tahu itu marah ini akan begini. Ya, harus ada juga seperti kesabaran, ya. Jadi kepala juga harus kata orang itu harus punya kepala yang dingin itu. Jadi sulit juga itu manusia, kadang manusia juga bisa darah tinggi katanya, ya kan, marah itu. Jadi ada juga jenis manusia yang dia keras, dia juga marahnya kuat itu, seperti yang banyak terjadi itu perang-perang itu jadi dari marahan. Jadi mereka mesti bersikuku dengan apa yang seperti dia tanamkan itu, mungkin dari nenek moyangnya. Jadi begitu ada yang melecehkan, dia akan marah. Banyak terjadi yang hal-hal itu juga yang seperti bisa perang antar sesama manusia itu yang terjadi korban itu. Jadi seorang itu untuk mungkin harus pertama pengendalian diri dan kesabaran, kepala yang dingin itu, yang agar dia itu tidak, kemarahan itu tidak akan timbul dan tidak terlalu menampakkan kemarahan itu. Jadi tidak terjadi hal-hal yang bencana di kemudian harinya itu, dan juga merusak suasana yang tidak nyaman itu. Oke, kita ke poin terakhir. Ini sedikit mungkin lebih santai lah, ya, lebihnya tingkat pertanyaannya sehubungan dengan kita tentunya tidak mungkin untuk memiliki kuasa untuk mencegah sesuatu, tidak juga memiliki sesuatu yang besar, ya, apalagi yang berkaitan dengan orang lain, karena itu di luar daripada kontrol kendali kita. Dan juga kita juga tidak mungkin juga untuk menentukan sesuatu itu akan terjadi bagaimana, karena semua ada dayanya. Kalau dayanya kurang kuat,
juga tidak akan sampai menghasilkan sampai sekuat mana. Jadi ketika menyadari ini, masing-masing punya daya. Dan masing-masing dari kita juga punya daya. Satu orang punya dayanya sendiri. Sebagai satu profesi juga memiliki powernya sendiri, perannya sendiri, kekuatannya sendiri. Sekarang di sini, ketika kita mengetahui hal itu, kan dia, menurut para Bante sekalian, apakah yang dapat kita lakukan? Dapat dilakukan, bukan hanya sebagai seorang biku, mungkin dalam orang yang memiliki profesi lain atau apapun itu. Setiap orang lah, masing-masing individu. Apakah yang dapat dilakukan? Mungkin poin-poin sederhana yang kecil untuk membantu mengkondisikan iklim perdamaian di dunia ini yang lebih baik. Saya berikan waktu 5 detik. Bante Rizky. Gimana caranya? Kalau menurut pandangan Bante, jangan ibaratnya peran kita untuk menciptakan supaya iklim itu tercipta dengan baik, perdamaian itu tercipta dengan baik, sehingga tidak terjadi perselisihan, apalagi peperangan atau apa. Gimana cara kita menciptakan iklim tersebut? Satu, kita harus menahan diri, jangan ikut-ikutan. Ibaratnya tetangga sebelah ribut, kita juga ingin ribut gitu, ikut-ikutan, tidak bisa menahan diri. Ketika kita bisa ibaratnya fokus dengan diri kita sendiri, tidak terlibat dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak penting, apalagi ikut-ikutan, ujung-ujungnya tidak bisa menahan diri sehingga ingin bergabung dengan hal yang orang lain untuk menciptakan suasana yang tidak baik. Nah itu pasti hal-hal yang terkecil itu akan menciptakan hal yang terbesar, menjadi sesuatu hal yang tidak baik gitu. Kalau menurut pandangan Bante, gimana kita bisa menciptakan iklim perdamaian, iklim yang sejuk, harus kita toleransi, itu yang paling penting. Toleransi, saling menghargai. Ketika kita bisa menempatkan toleransi ini ke nomor urut yang pertama, maka segala sesuatu pasti akan baik gitu. Perdamaian pasti akan tercipta. Kita bisa toleransi terhadap apapun, agama berbeda sekalipun, kulit berbeda sekalipun, bahasa berbeda sekalipun. Kalau kita ada toleransi, saling menghargai, pasti suasana atau iklim sejuk itu akan terjadi. Mau di antar teman, di kelompok kecil, mau yang berada di kelompok besar sekalipun, ataupun kita hitung antar negara,
itu rasa menciptakan toleransi, saling menghargai itu kalau sudah bisa ditumbuhkan, maka ya perdamaian itu akan tercipta ya. Itu menurut pandangan Bante. Bante Bun. Ya, mungkin dari seorang yang dia menyukai perdamaian, maka akan banyak tercipta kedamaian juga. Seperti seorang pemimpin juga, ya harus banyak berpikir panjang, dan dia cinta kedamaian, dia akan untuk berpikir 2 kali atau orang itu. Jadi untuk melakukan hal-hal yang seperti untuk apakah dia akan berperang melawan negara lain, dia harus berpikir panjang dan ada pengendalian dirinya itu. Ini yang bisa membuat sebuah negara itu akan lebih damai dan seseorang itu akan lebih damai. Jadi dia harus tidak menyukai keributan seperti kegaduhan atau apa itu. Dia harus menyukai itu. Kalau dia marah pun harus ada pengendalian dirinya. Jadi di situ yang membuat seorang itu bisa dari profesi apa segala macam, walaupun dia sebagai seorang petugas pun, atau dia seperti seorang tentara pun, dia harus mencintai kedamaian dulu, baru bisa tercipta iklim yang baik di suatu negara ataupun di satu tempat. Jadi ada kekompakan dari persatuan, kesatuan dari umat manusia itu juga harus cinta damai itu, dimana di situ juga mendukung itu untuk iklim yang baik. Kalau suasananya sudah panas, seperti rakyatnya juga ingin terpancing, itu kan terjadi hal-hal yang juga tidak baik dan buruk yang akan menimpa keadaan satu orang pun ataupun banyak orang itu. Jadi tergantung kondisi di satu tempat itu, apakah orang di sekitar situ menyukai dia kedamaian atau ingin kadang mempertahankan egonya, ingin ini, akan terjadi hal-hal yang buruk. Jadi satu hal itu untuk manusia itu dia harus ada untuk kondisikan dia itu tetap dia untuk damai, cinta damai itu yang penting itu. Dan ada rasa peduli sesama, saling menghargai itu yang membuat dia bisa damai itu di situ. Ya. Oke, sekarang kita ke poin kesimpulannya. Dari perbincangan cukup berisi lah, cukup berisi dari apa yang sudah disampaikan. Jadi bagaimana cara menyikapi kondisi konflik antar negara agar tetap damai menurut pandangan Buddhis? Nah, sebagaimana diketahui, mungkin kalau kita sebagai seorang yang meyakini tentang Buddha Sasana, tentunya kita juga perlu menyadari akan adanya hukum kebenaran, yang mana dari hukum kebenaran itu sebagian besar merupakan apa yang berada di luar daripada kontrol diri kita. Lalu ketika pertanyaan di sini, bagaimana kita mau mengendalikan apa yang orang lain pikirkan, apa yang suatu bangsa rencanakan, tentang mungkin kebinasaan dan lain sebagainya. Bahkan tubuh kita sendiri pun kita tidak dapat mengontrolnya agar tidak tua, sakit, dan mati. Jadi sini bagaimana dalam pandangan Buddhis mungkin yang akan lebih bijaksana, mungkin kita hanya berusaha untuk fokus, berusaha untuk menyadari fokus pada apa yang berada di dalam kendali kita, dan menyadari mana yang berada di luar daripada kontrol diri kita. Dan demikian, bagaimanapun keadaan di luar, batin kita mungkin akan damai berkali-kali lipat daripada
apa yang tampak, apa yang didengar. Kemudian yang berikutnya, apakah yang menyebabkan terjadinya peperangan besar dan adakah solusi terbaik dalam mengatasinya atau menyelesaikannya? Ya, sebagaimana sudah disebutkan, ya memang poin-poinnya ada di sana. Ketamakan, arogan, kebencian, kebodohan. Ini penyebab-penyebab, ya kan, yang menyebabkan banyak perang-perang besar. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin apabila memang terbuka untuk negosiasi, juga melakukan negosiasi. Dan melakukan negosiasi dengan jalan tengah, ya. Dengan harus mengambil keputusan tanpa adanya 4 agati. Di dalam Buddha Sasana ada 4 agati: canda gati, dosa gati, moha gati, paya gati. Itu agati. Jadi canda gati itu mengambil keputusan tanpa miring sebelah dikarenakan adanya kesenangan terhadap salah satu pihak. Nah, jadi canda gati ini ada kesenangan, jadi berat sebelah keputusannya. Jadi ini harus dihindari canda gati. Dosa gati ini kan ada kebencian. Kebencian pada salah satu pihak jadi juga berat sebelah. Jadi harus dihindari juga. Lalu ada moha gati. Moha gati karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Bisa saja terhasut, dikasih sogokan, jadi juga miring sebelah juga. Lalu kemudian paya gati, ini karena ada ketakutan. Ada intervensi dari salah satu pihak, jadi juga miring sebelah juga, berat sebelah. Nah, makanya 4 hal ini di dalam hal pengambilan keputusan di dalam Buddha Sasana itu haruslah dihindari. Dan orang yang memiliki 4 agati ini tidak layak untuk dijadikan sebagai pemutus suatu keputusan. Nah, ini sekedar untuk pengetahuan. Lalu yang berikutnya adalah, adakah solusi untuk menekan ketamakan? Mungkin ketika ketamakan ini ada hal-hal yang biasa bagi setiap orang. Jadi adalah ilustrasi mungkin untuk dapat sedikit tidaknya mengurangi ketamakan diri kita. Ada salah seorang petani. Ketika awal dia mulai untuk menanam di ladangnya, lalu merawatnya dengan baik sampai panen. Ketika panennya sudah dituai, lalu dijual, lalu mendapatkan uang di sana. Di sini ketika sudah mendapatkan uang, mulai petani ini muncul ketamakan. Ingin lebih lagi. Lalu berusaha giat, mungkin terus menerus rajin sekali dari pagi, siang, sore, berusaha untuk terus menjaga pertaniannya. Dan sekarang pertanyaannya, karena apa? Untuk memperoleh uang tersebut. Sekarang pertanyaannya, memang itu rajin, giat, ulet itu adalah hal yang baik. Tapi pertanyaannya, ketika semua itu dilakukan atas dasar demi pemenuhan ketamakan, bagaimanapun tidak akan pernah ada ujungnya. Dan kita mungkin perlu menanyakan kembali, apakah hidup kita di dunia ini hanyalah untuk mengejar-ngejar ketamakan itu? Barangkali di antara kita semua, salah seorang di antara kita semua yang mendengar ini, mungkin ada yang seperti petani itu, tanpa sadar. Kita hanya berusaha mengejar-ngejar ketamakan itu, tanpa tahu sebenarnya kita hidup ini untuk banyak hal lain yang di luar daripada itu. Ini sekedar untuk coba lihat ke dalam. Kemudian yang berikutnya adalah, adakah solusi untuk meredam kemarahan? Ya, mungkin lebih arahnya kita coba untuk memahami karakter asli, bentuk asli daripada kemarahan itu. Yang mana kemarahan ini hampir mungkin tidaklah dapat dihindari. Tapi sesungguhnya bukanlah kemarahan ini yang umumnya menjadi masalah besar, tapi bagaimana cara merespon masalah tersebut atau kemarahan tersebut. Jadi kalau kemarahan itu ada, lalu meresponnya mengetahui dia ada, lalu berusaha untuk meredamnya, tidak sampai keluar menjadi ucapan, menjadi perbuatan, tentu tidak akan begitu besar dampaknya. Tapi umumnya tidak menyadari itu, akhirnya menjadi besar. Ya, sama seperti api yang sudah membakar, diberikan sumbu, diberikan dedaunan, diberikan kayu, akhirnya besar. Tetapi ketika bahan bakarnya itu dihabiskan, api itu pun tidak akan menjalar kemana-mana. Inilah salah satu jalan, cara yang mungkin kita bisa ambil, kita untuk mengetahui sebenarnya bagaimana cara meredam kemarahan itu.
Lalu yang berikutnya terakhir adalah, adakah yang dapat dilakukan untuk mengkondisikan iklim perdamaian yang lebih baik? Yang mungkin di antara kita masing-masing, yang terbaik di dalam Buddha Sasana ini adalah menjaga diri sebaik mungkin, menjaga pikiran kita sebaik mungkin, perbuatan kita sebaik mungkin, ucapan kita sebaik mungkin. Dengan demikian kita juga dapat menularkan itu untuk orang lain juga, berusaha menjaga seperti apa yang diri kita jaga. Nah, lalu mengembangkan Brahma Wihara, Metta Karuna Mudita UPK. Dan inilah kiranya yang dapat dibagikan agar para Buddha Mamaka sekalian memiliki setidaknya apa untuk didengar sebagai pandangan dalam belajar dan praktek Buddha Sasana ini agar semakin maju di dalam Buddha Dhamma. Ya, untuk malam hari ini kiranya cukup sampai di sini. Silakan Bante Bun berikan penutupan. Ya. Sampai di sini juga pemirsa sahabat Dhamma dimanapun, kita berjumpa di minggu depan lagi. Namo Buddhaya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Salam damai dan sejahtera. Satu. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Susu sang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.